قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran perempuan dalam menegakkan panji-panji Islam, termasuk di medan perang, sudah banyak dibuktikan di zaman Rasulullah SAW. Bahkan, banyak dari kalangan mereka memberikan inspirasi, tak hanya bagi kaum muslim, pada umumnya juga kaum muslimah di zaman sekarang. Bila Nusaibah binti Ka'ab dikenal sebagai sang perisai Rasulullah karena keberaniannya menjadi benteng pertahanan Nabi SAW kala diserang musuh. Maka sosok muslimah ini dikenal sebagai pedang Allah di medan jihad. Dialah Khawlah binti Asur. Dalam beberapa literatur sejarah Islam, kita ketahui bahwa julukan pedang Allah adalah julukan untuk Khalid bin Walid. Namun karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang membuat Khawlah binti Asur dijuluki hal yang sama, yakni pedang Allah dari kalangan perempuan. Khawlah adalah salah satu sosok muslimah tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Khawlah pun digelari dengan sebutan The Black Rider karena ketika memasuki arena pertempuran mengenakan pakaian serba hitam sebari menunggangi kuda. Bagai singa yang kelaparan, Khawlah mengibaskan pedangnya dan menghunus musuh-musuhnya yang ada di depannya. Ketangguhan Khawlah saat berjihad melawan Romawi di medan jihad menginspirasikan pasukan kaum muslimin yang berisi para lelaki. Awalnya, Khawlah bertugas sebagai halnya mukminah lainnya sebagai petugas medis, mengobati pasukan muslimin yang terluka. Namun, saat mengetahui kakak kandungnya, yaitu Dirara bin Asur, tertawan oleh musuh, keberaniannya Khawlah pun bangkit. Khawlah dan kakaknya sangat dekat. Sejak kecil, Dirara bin Asurlah yang telah melatih Khawlah untuk bermain pedang dan tombak serta ilmu perang lainnya. Tak hanya itu, Khawlah juga gesit dan cekatan dalam menunggang kuda. Terlebih, keterampilan menunggang kuda tersebut juga didukung dengan postur tubuh Khawlah yang tinggi dan tegap. Maka diambillah senjata, kemudian ia menutup seluruh tubuhnya kecuali matanya saja. Berpaculah Khawlah menyeruak ke pasukan musuh. Pasukan yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sedang terpukul. Mereka terdesak oleh serangan raksasa Romawi. Namun mereka terkesiap. Mereka melihat dalam barisan kaum muslim seorang kesatria yang gagah berani datang menunggang kuda. Ia menyergap setiap musuh Allah dan membunuhnya. Tak tampak ketakutan sama sekali. Pasukan kaum muslimin pun terheran. Siapakah gerangan kesatria yang berani menyerang saat pasukan terdesak? Tak tampak wajahnya, hanya sekelebat pandangan mata. Sang panglima Khalid bin Walid juga turut penasaran. Maka diikutilah sang penunggang kuda tersebut di tengah-tengah pertempuran. Saat mendekati pejuang misterius tersebut, Khalid berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seseorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu." Khawlah belum mau menjawab pertanyaan sang panglima perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapi. Khalid mengejar, lalu mengurangi pertanyaannya. Khawlah pun menjawab, "Aku, Khawlah binti Asur. Aku melihat kakakku Dirara tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku berperang di jalan Allah."
para pejuang Islam terkejut mengetahui pejuang misterius itu ternyata seorang perempuan. Kehadiran Khawlah di medan perang memberikan andil dalam memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi, nasib kakaknya belum jelas karena sampai akhir peperangan, keberadaannya belum diketahui. Teka-teki itu pun terjawab setelah Romawi mengajak damai. Dirara ditawan di Rum karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah tidak mau tinggal diam, dia memohon kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya. Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serba tertutup. Gema takbir dan keyakinan kuat pada pertolongan Allah berhasil menyelamatkan Dirara. Selain berani di dalam medan perang, Khawlah dikenal memiliki strategi jitu untuk menghadapi musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Sahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sialnya, para mujahidah itu ditangkap tentara Romawi. Mereka dikurung berhari-hari di bawah pengawalan ketat pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah ialah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum dilecehkan para tentara musuh. Khawlah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang penting, para mujahidah yakin pertolongan Allah pasti datang untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tentara Romawi. Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita daripada dihina kaum kafir, kata Khawlah. Akhirnya, mereka pun berhasil kabur dari tawanan musuh. Bagi Khawlah, lebih baik mati syahid daripada dihina oleh kaum kafir. Demikianlah sosok Khawlah binti Asur, muslimah tangguh di zaman Rasulullah SAW yang cukup menginspirasi bagi para muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan para sahabat Nabi, gelar pedang Allah diberikan kepada Khalid bin Walid. Sedangkan dari kalangan perempuan, gelar pedang Allah diberikan kepada Khawlah binti Asur. Khawlah binti Asur lahir dari kalangan Bani As'ad. Ayahnya adalah kepala suku. Nama ayahnya adalah Malik atau lebih dikenal dengan Al-Aswar. Keluarganya adalah termasuk keluarga golongan pertama yang memeluk agama Islam. Sebenarnya Khawlah binti Asur ini adalah seperti wanita lainnya, yakni menyiapkan dan mengobati pasukan muslimin yang luka-luka. Beliau tidak berperang maju di medan laga, akan tetapi ketika kakak kandungnya ditawan oleh Romawi, maka keberaniannya bangkit dan segera menghadapi pasukan Romawi dan menebaskan pedangnya ke sana kemari, sehingga tak heran gelar pedang Allah dari kalangan wanita diberikan kepada Khawlah binti Asur. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.